Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Putri Gusardiana, kemudian Radita Dwiasti dan Rian Saputra. Kami akan membahas tentang CEA atau Cost Effectiveness Analysis. Cost Effectiveness Analysis ini adalah tipe analisis yang membandingkan biaya suatu intervensi dengan beberapa ukuran non-moneter, di mana pengaruhnya terhadap hasil perawatan kesehatan. Analisis efektivitas biaya membandingkan berbagai cara untuk mencapai tujuan yang sama. CEA merupakan metode yang paling sering digunakan. Metode ini cocok untuk membandingkan obat-obatan yang pengukuran hasil terapinya dapat dibandingkan. Kemudian prinsip-prinsip dari CEA itu sendiri adalah mengidentifikasi tujuan dan objektivitas penelitian, mengidentifikasi perspektif penelitian, mengidentifikasi metode farmakoekonomi yang digunakan, mengidentifikasi desain penelitian yang digunakan, melakukan pemilihan intervensi, mengidentifikasi dan biaya iuran penelitian, melakukan perhitungan diskonta atau untuk data yang lebih dari satu. Lalu, mengintervensikan hasil penelitian menggunakan analisis sensitivitas, membuat rekomendasi dan kesimpulan penelitian. Tujuan dari CEA itu sendiri adalah yang pertama, menentukan apakah suatu proyek merupakan suatu investasi yang baik. Kemudian, menentukan jika nilai suatu investasi sangat ditentukan oleh biayanya. Tidak hanya meliputi penentuan biaya, tapi juga menentukan nilai dari outcome-nya. Yang ketiga adalah memastikan program untuk kombinasi dari program dapat mencapai tujuan tertentu pada biaya terendah. Lalu, kelebihan dan kekurangan CEA itu sendiri adalah kelebihannya mengatasi kekurangan dalam CEA. Yang kedua, hemat waktu dan sumber daya. Yang ketiga, lebih mudah untuk memahami perhitungan unsur biaya dalam CEA, lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami. Yang keempat, cocok untuk pengambilan keputusan dalam pemilihan program. Yang kelima, membantu penentuan prioritas dari sumber daya. Kemudian kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah alternatif tidak dapat dibandingkan dengan tepat. Yang kedua, CEA terkadang terlalu disederhanakan. Yang ketiga, belum adanya pembobotan terhadap tujuan dari setiap program. Perhitungan CEA, yaitu hasil dari CEA dinyatakan dalam bentuk rasio, yaitu Event Cost Effectiveness Ratio atau ACER, atau rasio efektivitas biaya atau REB, atau ISER atau RIEP. ACER sebagai pembanding independen merupakan perhitungan untuk setiap intervensi, yaitu total biaya dari suatu program atau alternatif berupa mata uang dibagi dengan total iuran klinik. Contohnya ini adalah perhitungan dari CEA. Rumusnya adalah total biaya pengobatan per total biaya iuran. Untuk ISER itu biaya A kurang biaya B per efek A dikurang efek B. Lalu, ada karakteristik dari CEA itu sendiri. Yang pertama, mempunyai tujuan yang sama. Yang kedua, setiap alternatif harus dapat dibandingkan. Yang ketiga, biaya dan efek atau hasil dari setiap alternatif harus dapat diukur. Terima kasih, begitulah penjelasan kami.